Halo Palkomster, kembali lagi di Cakam, Catatan Anak Kampus. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial untuk episode kali ini. Karena mengapa? Karena gua yang sering main di belakang layar kayak gitu kan, sekarang yang menjadi host. Wah. Wih, keren banget. Langsung saja kita kedatangan bintang tamu seorang uhti nih. Apa ya? Wow, pokoknya keren banget ini. Coba kenalin dulu boleh? Dari yang hitam, hitam. Hitam manis. Bajunya hitam. Halo, nama aku Mutiara Parazia. Hai. Nama panggilannya Kak? Mutiara. Mutiara. Halo, nama aku Devri Handayani. Biasa dipanggil Devri. Devri. Halo. Hai dulu. Hai, Dev. Halo. Nah. Kali ini kita akan membahas apa ya? Kayak tema sekarang kan? Alam. Widih. Oke, Kak. Katanya Kakak berdua nih seneng kegiatan outdoor ya? Yes. Suka Apa tuh? banget. Apa tuh? Suka camping, berkemah, Camping. hiking, camping. Apalagi yang sekarang itu lagi marak, kami lagi hobi-hobinya mendaki gunung. Mendaki Iya. gunung, lewati lembah ya. Mendaki gunung ya Kak. Kan apa ya Kak ya? Kebanyakan ada orang nih susah untuk izin. Kakak nih gimana sih izinnya? Wah. Apalagi boleh. cewek nih. Kan cowok mungkin ada nih yang mudah izinnya, tapi ada juga cowok yang susah izin. Apalagi cewek kan. Gimana tuh izinnya? Kalau aku pribadi, karena kemarin baru perdana muncak. Perdana kemana itu? Ke Bukit Besar. Perdana. Lahat. Ya. Karena itu perdana, jadi aku nggak izin. Nggak izin? Wow. Sangat tidak boleh ditiru ini. Iya, tapi nelpon sebelum berangkat, cuman minta doa, kayak doa apa yang aku kerjain itu dilancarin gitu. Jadi menyangkup seluruhnya. Pas pulang dari situ baru ngomong. Ya, baru minta maaf. Untuk penonton tidak boleh ditiru ini ya. Iya. Bahaya takutnya Kak. Tapi alhamdulillahnya sukses ya. Sukses alhamdulillah. Oke. Kalau Kak Depri? Kalau tips dari Depri, gimana sih caranya kita bisa ndaki gunung dan izin orang tuanya itu sukses? Awalnya sih sama Depri kayak Mutiara juga. Awal-awalnya itu udah minggat-minggat aja. Yang penting sampai ke gunung, yang penting dapat izin yang langsung sana. Nah, pertama-tama Depri itu mau spill kalau teman-teman itu beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum muncak itu diusahakan stay di rumah atau jangan banyak keluyuran. Jangan banyak keluyuran. Yang penting kalau ada kerjaan rumah nyapu kotak nyapu gitu ya Kak. Sampai rumah dicuci semua biar boleh. Clean semua biar dapat muka. Terus yang kedua, selain itu kita juga harus nurut sama orang tua. Misalnya dia bilang apa, ini kita kerjain langsung, jangan nanti ntar besok. Nah, udah tuh izinnya selanjutnya itu biasanya Devri naik gunung itu kalau teman-teman biasanya seminggu atau sebulan itu bilang Pak minggu depan, Pak tahun depan mau naik mendaki gunung. Kalau Devri enggak, Devri minta izinnya pas Hamin jam. Jadi bareng Hamin jam. Iya, Bukan Hamin jam. Hamin ha. Bukan. Jadi Wow. Hamin jam itu adalah trik biar kita diizinin. Jadi kalau baju atau carrier yang udah di packing itu udah siap digendong, udah mau berangkat baru izin gitu. Bapak lagi duduk tuh di depan, baru bilang, mau kemana kamu? Izin Pak, biasalah Pak, mau daki. Daki kapan? Sekarang. Iya sekarang. Jadi kan dia nggak bisa Nggak bisa nolak gitu. Nggak bisa nolak, apalagi kalau teman-temannya udah datang. Soalnya Devri biasanya kalau naik gunung itu teman-temannya yang minta izin datang ke rumah. Jadi kalau mereka udah berjejer tuh di depan rumah, Pak izin mau ngajak anaknya muncak, udah langsung mau nggak mau ya udah hati-hati gini dah boleh gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sih bagusnya sih jauh-jauh hari jadi bisa persiapan. Tapi kalau Devri ngasih tipsnya itu kalau bisa mepet karena biasanya mau nggak mau harus mau. Dan yang terakhir itu adalah tergantung orang tua kita masing-masing. Iya sih, gitu. ada juga orang tua yang walaupun udah datang nih teman-temannya masih nggak diizinin itu. Ada sih, ada juga kayak gitu. Iya. Alhamdulillah orang tua
kita oke. Mungkin kayak dulu dia dulu juga kayak gitu mungkin ya. Oke, Nah. itulah triknya ya guys ya. Ada lagi Kak? Siap. Ada lagi nggak? Oh, Tips kalau and trick untuk izin ke orang tua? nah, satu ini yang paling penting. Kita jangan minta uang orang tua. Nah, jadi pakai kalau uang kita sendiri. mau muncak ke sini dananya 3 juta, Pak, minta duit dong buat muncak, pasti nggak boleh. Nah, jadi tips buat kita biar kita dibolehin muncak, Ya. kita tuh nabung. Jadi orang tua kita itu nggak ngerasa kamu muncak terus nggak bisa uang orang tua gimana sih katanya kan. Lebih baik uangnya buat yang lain gitu. Nah, itu bisa memicu orang tua kita nolak buat kita pergi. Jadi orang tua mikirnya, aduh nih anak ngabisin duit aja gini. Nah, jadi biar kita sukses buat mendaki gunung, kita nabung pakai uang sendiri. Bahkan kalau uangnya lebih, sebelum kita berangkat, Pak, beberapa hari kita mau keluar mau mendaki gunung, jadi kayaknya nggak bisa masakin Bapak. Ini ada uang, jadi selama aku pergi, Bapak makanya beli aja. Tambah seneng dia kalau kita pergi. Dan Gitu. juga setahu orang tua itu ngedaki gunung nggak pakai biaya. Iya. Ya, kalau orang tua aku gitu. Taunya mereka kita daki gunung itu buat mencari pengalaman dan nggak ngabisin biaya. Mereka taunya kalau kita pergi itu untuk sesuatu yang baik gitu. Jadi kalau kita uangnya sendiri nggak dari orang tua, dia mikirnya oh gini anak saya gini berarti bisa gini gitu. Oh iya. Alasan Kakak suka kegiatan outdoor itu apa sih? Wah, boleh? Awal mulanya seneng muncak, seneng camping dan lain sebagainya itu apa sih yang utamanya gitu? Yang awal mulanya yang muncul gitu. Camping. Kalau Devri sendiri, Devri awalnya sih sebenarnya nggak suka, bahkan nggak suka banget sama yang namanya outdoor, muncak, hiking, camping. Karena gini, dulu Devri kan anak pramuka juga ya, kita anak pramuka. Yes. Nah, dari pramuka itu kan Devri masuk di pramuka kehutanan. Jadi itu kegiatannya itu outdoor banyak. Itu hutan Saka gitu. Iya, Saka Wana Bakti. Jadi di kegiatan itu kita ada yang namanya mendaki gunung. Jadi pertama kali Devri mendaki itu ada di Pagar Alam Gunung Dempo, dan sebenarnya Devri nggak suka. Selama perjalanan Devri bilang, apa sih daki gunung capek. Kirain deket kan daki gunung, kok lama-lama tambah tinggi, tambah jauh. Jadi banyak ngeluhnya, panas, lapar, terus becek, sampai lecet-lecet. Bahkan sepanjang perjalanan itu ngerutu terus. Apaan sih daki gunung, pokoknya nggak suka ikut pramuka, nggak suka camping, enakan di rumah, ngapain buat mendaki gunung. Banyak orang kayak gitu, tapi pas sudah naik gitu baru kerasa kan, kayak gitu kan. Jadi awalnya itu sebenarnya bukan suka, Devri adalah candu. Jadi daki gunung itu bukan hobi tapi candu. Yang awalnya kita nggak suka, yang banyak bilang jelek lah, inilah ngabisin duit lah, tinggi lah, buat apa naik, mendingan tidur aja di rumah kan, ngapain mendaki gunung. Ternyata setelah dari itu kita udah berada di atas awan dan melihat keindahan karya Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, ternyata gini ya indahnya Indonesia. Jadi Tuhan itu menciptakan karya terbaiknya untuk kita nikmatin gitu. Karena dalam Al-Quran juga udah ada itu ya. Devri juga ingat yang Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban ya. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan. Jadi harus dinikmati semua ya. Iya, nikmati. Dari situ baru pas Devri turun, kan awal naik itu bilang, suatu saat aku nggak mau mendaki gunung lagi. Suatu saat nggak mau ikut yang gitu susah-susah, enakan main di mall gitu kan. Kok jadi candu, udah sampai rumah, aduh kapan ya mendaki gunung lagi, pengen katanya kan. Pengen balik ke situ lagi, pengen daki lagi. Padahal awalnya nggak suka. Jadi awalnya itu harus paksaan gitu ya. Iya, terpaksa. Bahkan banyak nggak sukanya ya daripada sukanya mendaki gunung, tapi bisa memunculkan candu. Jadi kalau orang bilang, pasti anak gunung ya, kamu hobinya daki. Oh enggak, sebenarnya aku tuh daki gunung itu adalah candu, dan candu itu menghasilkan sebuah rindu untuk kembali lagi. Boleh. Terus kalau kakaknya apa nih? Kalau aku pribadi emang dari kecil hobi keluar gitu. Sebelum hijrah juga ikut pramuka, emang bener-bener aktif, di OSIS juga aktif. Dari SMA namanya? Ya, dari SMA, dari SMP juga gitu. Nah, jadi kayak kalau sekarang itu lebih ke mau membuktikan ke orang-orang ya, walaupun kita pakaiannya tertutup, nggak dibatasin buat kemana-mana gitu. Banyak yang mikir kan,
buat apa kamu pakai cadar, nanti kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa berinteraksi gitu. Jadi lebih ke pengen membuktikan ke semua orang kalau kita pakaian tertutup, bercadar juga bisa loh berkarya gitu. Ya, tapi kebanyakan orang sekarang nih yang namanya orang bercadar nih, maaf ya Kak, ngejudge kalau orang bercadar tuh ya nggak bisa apa-apa, mendep aja di rumah, nggak usah kemana-mana gitu kan. Tapi kalian membuktikan, keren banget. Terus nih Kak, kan kita nih muslim nih. Terus kalau ke puncak itu gimana sih kalau mau ibadah? Kan dalam muslim kan 5 kali sehari kan. Nah gimana tuh? Apa kan takutnya pas lagi sujud tek gitu kan? Nyemsup Iya. ke jurang. Aku pernah lihat di reels IG nih. Pernah lihat bukan di gunung sih, kayak di apa ya? Kayak di es gitu. Tapi pas dia sujud langsung Langsung ke bawah. gitu. Makanya Ngikutin. gimana itu Kak? Yang namanya sholat itu merupakan suatu kewajiban ya untuk kita sesama muslim. Jadi pergilah sejauh mungkin, asalkan jangan lupakan akan kewajibanmu. Jadi dimanapun kita berada, ya ibadah itu tetap nomor 1. Mau kita lagi di atas gunung, lagi di jurang, lagi terbang, lagi apa, pokoknya sholat kalau udah waktunya ya sholat, jangan ditunda-tunda karena itu nggak baik. Nah, gimana cara ibadah atau sholat di gunung? Sebenarnya itu bisa karena dalam keadaan apapun Tuhan juga udah memberikan pada beberapa hadisnya kalau kita bisa melakukan sholat dalam keadaan apapun. Mau kita lagi sakit, mau lagi dalam perjalanan, dalam apapun, Tuhan sudah memberikan petunjuk kamu sholat gini. Jadi kalau di gunung sholatnya, misalnya kita mau wudhu nih, mulai dari wudhu, kan daki gunung itu nggak selalu ada air. Nggak selalu. Ini yang aku masih bingung. Kan di gunung masih nggak susah nyari airnya. Nah, gimana sih wudhunya gitu? Apa ngambil tayamum gitu? Kalau kita kemarin Tayamum kan mungkin kita tuh naiknya bawa botol, bawa air, tapi nggak cukup buat wudhu. Kalau kita pakai buat wudhu, nanti minum sama makannya gimana? Jadi Tuhan udah ngasih tahu kalau yaudah kamu pakai cara tayamum. Jadi kita tayamum, asalkan air yang kita butuhkan itu memang lagi nggak ada. Kecuali tayamum itu nggak boleh kalau ada air, dingin nih di gunung, jadi males nyentuh, kita tayamum aja, itu nggak boleh. Kita tayamum kalau memang airnya itu nggak ada atau nggak bisa digunain untuk berlebihan gitu. Jadi di situ kita tayamum. Dan untuk sholatnya sendiri, misalnya kita tuh lagi hujan, badai kayak kemarin kan badai. Jadi tenda kita basah. Nah kan nggak mungkin kita lagi badai, angin ribut, terus kita keluar tenda. Gue mau sholat di badai, nah itu gimana, nganter nyawa itu namanya. Jadi kita sholatnya itu ya udah nggak apa-apa dalam tenda, dalam keadaan duduk. Setelah kita tayamum tadi, kita nggak apa-apa sholatnya duduk. Misalnya kita kan tendanya mungkin kita di bivak nggak bisa duduk, kita bisa sholat sambil tidur gitu. Jadi apapun keadaannya, ya kita masih bisa sholat. Jadi dimanapun kita berada nggak ada alasan buat ninggalin sholat. Terus kalau apa ya? Ada nggak sih pengalaman kalian yang ini baru sekali kan? Nggak apa nih, mungkin sekali itu yang harus diingat nih, yang pertama pasti diingat kan. Kalau Kak Depri yang udah berapa kali muncak? Berapa kali ya? Berkali-kali. Yang paling diingat, yang paling berkesan kapan? Sebenarnya semua itu berkesan ya, cuman jadi yang ada sih dari beberapa itu yang paling menonjol gitu Kak. Berkesan, yang namanya berkesan itu pasti ada yang negatif, ada yang positif kan. Kalau untuk yang untuk positifnya dulu, itu sebenarnya banyak berkesan semua. Bahkan di situ Devri belajar bahwa keindahan Tuhan itu ada di setiap sisinya. Terus dari situ Devri tuh kaget, wah kok bisa ya aku di atas awan tanpa naik pesawat. Itu adalah suatu kebanggaan. Aku nggak nyangka kayak ngefly gitu. Perdana aku naik gunung, wah kok di atas awan, terus ngelihat rumah-rumah itu kecil, itu suatu kebanggaan udah bisa berada di puncak. Karena nggak semua orang bisa berada di posisi kita pada saat itu. Terus kita juga bisa menambah relasi, menambah pertemanan, terus menambah beberapa ilmu dan pengalaman. Dari yang kita tadinya nggak bisa masak, di gunung kita harus jadi bisa masak. Iya, kita masak, ternyata enak, dan pas sampai rumah ternyata malah jadi chef. Terus dari situlah
jadi candu. Terus nah yang negatifnya ini banyak, karena negatif ini sebenarnya rata-rata banyak orang yang mengingat, lebih banyak mengingat negatif. Karena kenapa? Kalau negatif ini lebih ke horor. Horor. Lebih ke horor. Hal mistis gitu ya, Kak? Karena banyak orang gini, aku nggak mau mendaki gunung karena kalau mendaki gunung pasti aku lihat hantu. Terus aku lihat juga di meme-nya Reels IG nih, kalau orang Indo nih kalau muncak kebanyakan apa ya, kayak kesurupan gitu kan. Kalau orang luar kayak ya apa ya, menikmati banget. Kenapa sih kalau di orang Indo tuh banyak kesurupan? Kakak ada pengalaman pas lagi muncak ada yang kesurupan nggak? Banyak. Kenapa tuh? Mungkin sebelum itu Kak, aku buat dulu. Kakak lanjut aja. Oke, jadi sebenarnya banyak orang bilang kenapa mendaki di Indonesia bisa kesurupan, terus giliran pendakian di luar kayaknya biasa aja. Terus gitu bahkan ya kan? orang bilang mungkin ini orang Jawa, Indonesia enggak. Sebenarnya itu kita tuh buat percaya itu ya kepada pribadi masing-masing, mau percaya boleh, enggak juga boleh kan. Tapi ya kita harus sadar bahwa di muka bumi ini nggak hanya cuma manusia, bahwa Allah juga menciptakan jin dan lain-lainnya. Jadi mau nggak mau kita ya harus saling menghormati. Nah, kalau untuk kesurupan ketika mendaki gunung itu ada. Mungkin dari kita sebelum naik itu juga kan ada larangan atau arahan yang nggak boleh ngomong jorok, ngomong kasar. Kayak apa itu? Kayak kita tuh harus sopan dengan yang penjaga di situ harus kan? sopan ya, karena kita kan bertamu, kita tamu, jadi kita harus sopan di tempat itu. Jadi jangan sembarangan ngomong, terus jangan mengambil apapun kecuali foto gitu. Jadi selain jangan mengambil, kita juga jangan membuang sampah sembarangan. Terus kita patuhi apa yang ada di situ. Jadi misalnya kita datang ke sini nggak boleh nebang pohon, ya udah nggak boleh gitu. Misalnya kita datang ke sini, kita nggak boleh kan, misalnya ada kayak gubuk rumah yang nggak boleh dimasukin, mungkin itu rumah keramat atau apa gitu, ya kita ikutin aja, jangan melanggar gitu ya. Iya, kadang kan banyak kan mendaki Indonesia itu mereka tuh egonya menantang kan, gitu merasa doang, so hebat nggak sih? Iya, merasa so hebat. Itulah yang banyak kejadian. Terus melamun, biasanya orang melamun juga nggak boleh Kak? Bukan nggak boleh, itu kan sebenarnya pribadi masing-masing ya. Kalau bisa jangan. Kalau kita melamun takutnya nanti melamun kalau pikirannya kosong ya nggak boleh. Nggak boleh. Nanti takutnya kita diisi, bukan nakut-nakutin. Cuman kebanyakan orang tuh daki gunung itu karena ada masalah di rumah, ada yang putus cinta, ada yang ini, ada yang ini. Jadi dari bawah ke atas itu waktu perjalanan mereka tuh mikirin, aduh gimana ya utang pinjol aku, jadi ngelamun gimana ya aku putus sama dia. Nah jadi mungkin dia meratapi kan, terus dia ngelakuin hal-hal yang nggak senonoh di sana. Ya mungkin jadi dari itulah. Ya sebenarnya itu tergantung pribadi kita masing-masing. Kalau kita mikirnya negatif, ya negatif hasilnya. Tapi kalau kita pikirnya positif, kita kesini baik, niat kita apa, buat apa, pasti insya Allah hasilnya juga baik. Aku juga masih bingung nih Kak. Kan kata kakaknya tadi apa ya? Kalau nyari air tuh susah kan kalau di atas gunung tuh. Terus kalau mau buang air kayak gimana tuh? Wow, siapa yang berpengalaman? Kan banyak itu yang nanya-nanya kayak gitu. Jadi mungkin pengalaman kakak nih gimana? Pengalaman kemarin ya baru banget. Baru dilakuin. Iya baru dilakuin. Jadi buat teman-teman misalnya ndaki gunung apalagi perdana, gimana sih kalau ndaki gunung kalau kebelet gimana? Terus nggak mungkin kan turun dulu kan? Lagi ngambil air naik kan? Lagi. Nggak mungkin kelamaan keburu di jalan. Jadi itu ada tipsnya dari pendaki. Misalnya kalau mau buang air kecil, sebenarnya kan kita pilih dulu lokasi. Kan kalau mendaki gunung itu ada yang hutan lebat, terus ada hutan yang pendek-pendek, terus ada yang padang pasir, savana. Jadi kita tuh harus pilih lokasi yang pertama. Nah, yang kedua kita harus lihat keadaan sekitar. Jangan kita buang air kecil di rumah atau di lubang yang ada ularnya. Nggak mungkin kan? Jadi kalau kita udah di situ malah kena patok. Jadi kita harus lihat dulu ini rumah hewan buas bukan. Nanti takutnya kita buang air kecil di belakang pohon, ternyata itu pohon pelintasan harimau. Bisa kita kena terkam.
Jadi Hati. iya lihat dulu. Nah jadi baru kita sebenarnya sih kita cari tempat itu yang aman. Kalau di belakang pohon sebenarnya juga boleh, tergantung kita lihat dulu pohon. Kalau pendaki itu lihat jangan pohon raksasa yang angker yang gimana. Sebenarnya sih itu tergantung pikiran kita. Yang penting pertama kita harus izin. Jadi kalau mau apapun di situ, misalnya ini pohon, Permisi. permisi, Pohon anggap aja pohon ini Kak. permisi mau buang air kecil, walaupun kita ngomong nggak ada jawaban atau kita bisa jawab sendiri, iya silakan, biasanya gitu kan. Permisi mau buang, oh ya nggak Ngejokes apa-apa, itu. nanya jawab sendiri, jadi gitu. Nah gimana sih kalau yang BAB tadi kan BAK cuman sekali aja, nah BAB kan tambah ribet tuh. Nah kalau Apakah BAB harus gali dulu? ya pertama kita tuh biasanya mendaki tuh harus ada bawa skop daki, itu ada skop. Jadi kita ya sama yang kayak pertama tadi, kita cari lokasi yang Cari aman. spot yang penting. Spot ya, spot yang biar, penting biar keren Kak spot. ya, spotnya Biar- keren boleh, tapi kita harus lihat suasana juga. Iya. Jangan yang tempat orang lewat Rame. jalan, nanti kita lagi beraksi dia lewat, gimana tuh. Nah jadi kalau udah dapet tempatnya, baru kita gali lubang sekitar berapa sesuai keinginan ya, udah gali Sesuai lubang keinginan guys sesuai ya. keinginan. Jangan 2 kali 4, nanti kalian orang-orangnya masuk. Jadi udah itu baru kita gali, baru deh beraksi. Kalau saran dari Devri sih enaknya beraksi itu subuh-subuh. Saran dari Pak Depri. Iya, subuh-subuh. subuh-subuh. Kalau Mbak Tiara kapan? Kan kalau beraksi itu Mbak nggak ini ya, nggak harus pandang waktu. Iya. Jadi Kalau kalau hari waktunya itu- tiba harus dikeluarkan itu. Iya. Nggak bisa juga kita yang ngatur. Ya, Mungkin besok aja dah, malam ini udah malas gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu. kalau aku kapan waktunya ya udah aku Ya udah keluar. ngomong sama Depri gitu, minta temenin. Tapi yang malam itu kan malam tuh hujan deras, angin, terus pada malam itu juga ada horornya kan. Oh, Jadi yang baru-baru ini nih. iya baru-baru ini kan, aduh ya ampun kebelet gimana, tapi takut keluar ada Jadi suara. ditahan. Jadi tahan besok pagi ya. Jadi dalam tenda itu nahan-nahan, aduh ya Allah kapan pagi. Itulah yang namanya pendaki, bahwa fajar itu selalu jadi harapan seluruh pendaki Indonesia. Wah. Terus apa ya Kak? Kalau makanan dan minuman yang menurut Kakak nih cocok untuk di puncak, kan itu banyak nih harus dibawa. Untuk Natura itu bahan mentahnya kan. Itu Kakak buat yang simple atau yang rumit gitu? Nah kalau dari Devri sendiri untuk naturanya itu kalau bisa ya pendaki itu, walaupun kita di atas gunung susah, kalau bisa sih yang 4 sehat 5 sempurna 4 gitu. sehat, Jangan 5 sempurna. kita makan Indomie terus pulang kita usus buntu. Aku juga mikir Iya, kayak kan. gitu Kak. Enakan yang bawa mie gitu kan, yang simpel-simpel aja gitu. Palingan cukup banyu dikit terus udah gitu. Ya itu sebenarnya kalau kepepet aja kita makan mie, tapi kalau bisa Kalau 4 sehat kepepet. 5 sempurna. Jadi tips dari Devri itu yang penting sayur. Nah sayur itu kita juga harus milih, jangan sayur yang kalau dibawa langsung busuk ya. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih sayur, mana sayur yang cocok kita bawa untuk beberapa hari. Terus untuk penggantinya kan, misalnya kita ndaki mau summit atau mau apa, kita nggak bisa kan nanti ya kita summitnya aku mau masak 10 menit 5 menit lagi, kan lama kan. Jadi ya udah kita bawa kayak mungkin yang bermerek itu kayak bubur gitu, terus kayak minuman sereal, terus roti-rotian. Nah itu buat mengganjal kalau di saat kepepet itu harus ada. Terus kalau bisa dalam sehari itu kita harus ada yang namanya makan nasi. Jangan aduh kita mau enak aja di sini, kita nggak mau ini masak nasi kan susah. Bahwa pendaki banyak kan yang nggak bisa masak nasi kan di gunung karena gosong, kelamaan masak Tapi nasi. kemarin berhasil Karena kita bawa chef kan, jadi ya udah nggak usah Yang makan chefnya nasi. Kak Tiara nih? Iya ini chef Wah. kita. Jadi di atas kita buka restoran kemarin. Bintang berapa tuh? Apa? bintang 100. Bintang 100. 100. Apa nih? Kalau apa ya? Maju ngumpleng aku. Kalau ini Kak, kan setiap puncak tuh ada kegiatan nih. Ya. Apa kegiatan apa aja tuh Kak?
Kegiatan kita Apa, misalnya kayak camping, nyanyi-nyanyi gitu. ya yang pertama kita bagi tugas dulu. Nanti Bagi misalnya tugas. kita udah sampai puncak, nggak mungkin kita sampai puncak kayak kita langsung foto, nggak mungkin Nggak. kan. Jadi kita bagi tugas misalnya si Kayak A kemarin kan. masak, terus si B si C kita ndiriin tenda, terus ada yang cek lokasi. Jadi kita bagi-bagi tugas. Nah, dari itu yang pertama kita lakukan pada saat kita kalau mendaki gunung itu kan ada yang namanya pelataran. Udah pelataran itu summit. Jadi kita tuh kalau buat tenda itu di pelataran. Jangan pas summit, takutnya goyang tenda. Jadi di situ kita bagi tugas, ada yang ini, ada yang ini. Nah, dari situ setelah mendirikan tenda kalau bisa kita makan karena perjalanan jauh dan menguras tenaga. Ya kita makan dulu dari sebelum kegiatan awal Ya. memasang tenda gitu, makan dulu. Iya sih. Nah, kekompakan itu harus ada ya dalam pendaki, bahwa di Indonesia itu banyak pendaki yang nggak kompak, Solidaritas. mementingkan ego masing-masing, dan Iya. itu juga membuat pendaki-pendaki itu ada yang hilang, ada yang jatuh karena keegoisannya masing-masing. Jadi pas sampai puncak misalnya kita udah selesai nih yang per kelompok yang makan, masak, diriin tenda apa, terus packing barang atau gimana. Nah, nanti kalau foto-foto udah nih kita waktunya summit, baru kita foto, kita ini dan menikmati gitu. Jadi enggak sampai puncak berhasil kita foto-foto, yang lainnya masak, diriin tenda, itu namanya egois ya. Udah sampai ke puncak kita foto duluan, jadi kan nggak baik solidaritas. ya. Kan baru-baru ini kakak baru muncak di Gunung Ya, Gunung Bukit Besalahat. Bukit Besak ya. Yap. Estimasi biaya berapa kak? Wow. Kan kebanyakan orang nih muncak harus, kan kita di yang nggak ada gunung nih harus berangkat dulu gitu. Estimasinya berapa kak? Dari Palembang nih? Mau yang low dekat-dekat budget aja kan, atau untuk yang pemula nih, untuk tips Oh, untuk pemula. Oke, mungkin untuk pemula ini aku mau mendaki gunung, tapi kalau bisa yang murah ya, soalnya kalau mepet gini kalau bisa jangan mahal-mahal. Sama kayak kita tim hemat pangkal kaya tapi nggak kaya-kaya, ya nggak? Belum bukan Oh nggak. belum ya. Jadi kalau yang kemarin mungkin kita tuh mendadak juga. Tapi kalau Devri biasanya daki gunung nggak sampai mahal. Kalau kemarin itu cuma 200. 200 ya, 200 itu paling, kok bisa ya Itu 200? sudah ongkos itu. Ongkos makan semuanya. Wow guys, Nah, 200 jadi ribu. kalau teman-teman mikir mau mendaki gunung tapi mahal banget, nggak usah daki gunung lah mahal. Enggak sih sebenarnya, Tergantung kepribadian. dan yang sebenarnya mahal itu ya itu untuk menikmati karya Tuhan, dan itu balik ke diri kita sendiri. Uang itu buat apa, balik ke kita. Jadi 200 itu ya cukup, apalagi kalau cuma naik kereta kemarin kan murah, jadi cuma 30-an, terus sudah termasuk makan, termasuk ini, kita udah sampai. Jadi kemarin kalau untuk perjalanan dari Palembang ke Lahat, kita kan nggak jadi naik kereta tuh karena tiketnya habis Sponsor. ya, habis. Jadi kita mutusin buat naik bis. Naik bis Bis. lebih mahal ya? Ya, Iya, lumayan. iya, lumayan. Daripada kereta. Jauh mahal beda kan? Ya. Bisa 3 kali. Iya, bisa 3 kali. Kalau Mbak Tiara kemarin habis Apa? berapa? Kalau aku habis berapa ya? Karena aku orangnya suka jajan, Wah. jadi lumayan. Jadi lumayan. Ya, Iya, lumayan. Berapa maksudnya tuh? kalau Devri habisnya 200.000, aku sekitaran 4 enggak sih? Iya. 400. Iya. Wow, Itu keren guys. sebenarnya buat jajan, bukan Buat jajan, bukan bukan daki. ongkos. Iya, bukan Bukan berongkos. ongkos. Kayak gitu. Kalau kan pernah sih, kalau apa ya, pas naik atau turun pernah kesasar nggak? Kesesat? Tersesat. Oh. Bentar. Boleh bantu nggak? Wah, boleh. Siap. Aduh, sulit. Repot rumah. Tersesat. Uang rumahnya nggak ada. Ini juga masak ya. Sebenarnya kalau Devri sendiri tersesat itu bukan pengalaman pertama. Mungkin kita ke pengalaman Udah, pertama. pengalaman Udah pertama. biasa kalau Devri biasa. Iya. Cuman kemarin Menyikapinya tuh gimana itu kak? luar biasa banget. Aku kemarin Nggak nyangka bakal tersesat. Dia mikir malam minggu kita di puncak, langsung kita foto-foto, terus malam mingguan ternyata kita tidur di jurang. Iya. Gimana Tidur kemarin? di jurang. Iya, tersesat. Itu pakai tenda nggak? Enggak, pakai Enggak. bivak. Jadi beda tenda Apa ya? sama bivak. Apa? Bukan, itu bivak itu dari playseat. Jadi misalnya kita biasanya kalau ngecamp kan pakai tenda tuh. Nah, kalau kita tersesat misalnya di jurang atau di tempat-tempat yang tidak memungkinkan membentangkan tenda, kita menggunakan flysheet. Dan flysheet itu bukan flysheet, maksudnya bivak. Nah, bivak itu ada beberapa macam. Ada yang bivak menggunakan jas hujan, ada yang menggunakan flysheet.
Terus ada juga misalnya kita nggak bawa keduanya atau kita terpisah dari rombongan dan kita nggak bawa barang, kita bisa menggunakan bivak dari alam, kayak misalnya dari ranting, dari dedaunan. Dan bivak tuh bentuknya kayak mana? bivak itu adalah rumah kecil atau menyerupai tenda. Namun bivak itu asal apa ya, biar cepat atau biar fleksibel aja. Jadi bentuknya bivak itu bisa menyesuaikan siapa yang masang. Jadi bivak itu juga ada beberapa macam. Di pramuka juga kan ada kayak bivak dapur, bivak tenda. Kalau kemarin kita Kayak buat apa ya? kalau bivak tenda itu biasanya segitiga, dia kan di jurang tuh. Kalau di jurang kan gini. Nah, nggak mungkin kita mau buat diriin tenda tuh. Kalau malah glundung-glundung dia. Jadi kita diriin bivak. Jadi kita cari pohon yang menahan si jurang tadi. Kita buat bivak itu menyerupai kayak segitiga. Jadi bivak itu ada bolongannya. Kalau tenda kan tertutup semua. Kalau bivak biasanya yang ujung-ujung atau kanan kiri itu nggak ada. Tapi kita juga kalau mau diriin bivak, kita juga harus lihat sinkon. Jangan kita mendiriin bivak di tempat si harimau lewat, bisa-bisa bivaknya ditumbur. Habis sana, minum dulu Kak. Oke, Sebelum itu biar wah, tegah gitu. iya. Kayaknya kalau ngomong nggak minum tuh susah. Wah, oke. Dan kemarin juga pengalaman pertama Kak Mutiara tidur di bivak sekaligus di jurang. Dia mikir aneh, gimana ya kalau kita jatuh ke jurang, gimana ya? Soalnya posisinya kan jurang, kita tidur kakinya di atas, badannya di bawah. Emang berapa lama sih Kak? Kalau kan kemarin ke Bukit Besak, kalau berapa lama sih dari bawah ke atas gitu? Itu kalau nggak nyasar itu cuma 2 jam, 2-3 jam. Cuma 2 jam. Iya. Kemarin berapa jam? Iya, 2-3 jam. Nah, karena kemarin nyasar, jadi kita hitung 2 hari. Nggak pakai guide gitu? Oh, kita kan Oh, demi kita hemat. ini Gokil. pergi pacak balik Brejo. Oh. Kita pacak karena macak-macak, kita bisa karena Itu terbiasa. pas pulang atau naik? Pas naik. Pas Parah naik. itu kami rencana malam Minggu mau di puncak. Iya, betul. Dia mikir gitu, alhamdulillah pertama kali aku mendaki ini loh, aku mau nanti mau ngevlog di atas. Ternyata mana puncaknya, kok di jurang kata dia. Udah jadi masuk jurang, kita makan di kemiringan gitu. Nah, Kak, kan ini ada minum nih. Tips and trick minum pakai cadar. Oh, Kan oke. banyak nih. Oke. Penting nih tips. Tips. Jadi Mungkin kan sama kalau- aja sih. Mungkin dengan yang belum bercadar ada tertarik iya. kan pakai cadar. Biasanya banyak orang, ini cewek-cewek bercadar minumnya gimana sih? Heeh. Makannya gimana sih? Bahkan kalau kita makan di restoran atau di warung-warung, tempat terbuka. Nggak Dilihatin. mungkin buka Iya. kan. ya dilihatin orang. Kita ngira, ngapain orang nih lihat-lihat? Betul. Ternyata dia mau lihat ini orang makan lewat mana ya? Mulutnya nggak ada, bibirnya nggak ada. Apa dia Cuma ada mata minum doang dari gitu. mata? Nggak mungkin kan minum dari mata, pasti dari mulut. Jadi lihat, jadi boleh dipraktekin suhu. Iya. Suhu. Nah, jadi pertama-tama kalau kita mau Tring pertama-tama gitu. pertama-tama kita mau minum, entah itu Kita angkat gelas dulu. Iya, kita pasti angkat, Bu. Jadi kalau mau minum atau mau makan, pertama-tama untuk yang bercadar atau yang bernikab itu kita pilih pojok sebelah kanan, atau yang berusaha sebelah kanan itu dinding atau nggak ada orang lewat. Ya walaupun memang tempat orang lewat, sedang tidak lewat. Atau kalau bisa misalnya kita lagi kondangan nih, nggak ada dinding kanan dan kita terpaksa duduk. Jadi kita usahakan kita di sebelah teman, sebelah kita ada teman gitu. Kalau bisa cewek, jangan cowok. Iya. Nah, udah kita ambil sudutnya, baru kita minum. Minumnya lewat mana Kak? Lewat mata? Bukan. Lewat mulut. Jadi kita tuh biasanya kalau untuk yang bercadar minumnya itu sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi ya makanya kita ambil pojok sebelah kanan. Jadi tinggal kita buka terus kita minum. Dan jangan lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim, baru Silakan minum. kita minum. Oke guys, kita minum. Panas banget ini. Panas. Tadi belum panasnya itu. Oke, enak banget. Kita dapat apa ya? Berat. Dapat sponsor dari Wah, Dewi oke. Cafe. Oke, jadi teman-teman Ayo harus belanja ada. di Dewi Cafe. Oke. Enak banget. Apalagi kalau minumnya di puncak bareng kamu. Ini. Ah. Minum dulu. Kita bikin video yang cuak. Bentar ya, Kak.
Wih, banyak nih. Karena sensasi minum di perkotaan atau di tempat biasa sama minum di gunung itu beda. Sangat beda. Beda banget. Apa tuh bedanya? Apalagi kalau misalnya kita makan mie nih, kita makan mie di tempat biasa, Biasa aja. biasa aja enak terus Ya. bosen kok mie ini terus. Nah, kalau kita di gunung atau di puncak, mie itu mau medok, mau ada semutnya, mau kotor, mau airnya dari air terjun atau airnya dari mana-mana, dari kamar mandi, abis itulah. Karena kenikmatan makan Indomie atau makan sejenisnya di gunung itu lebih luar biasa. Gitu. Udah pernah nyoba belum makan mie di puncak? Belum ya, guys. Oke, Nanti. harus dicoba. Ini kan untuk pemula banyak yang harus disiapin nih Kak. Siap. Aduh. Kayak tas, sepatu, sleeping bag dan Siap. lain-lain sebagainya. Menurut Kakak harus beli atau tempat sewa nih Kak? Ya. Kalau Devri dulu tim meminjam. Jadi Tim apapun meminjam? Iya, tim Iya. meminjam. Sama Jadi- kayak aku. Nah, kalau dari kamu Tiara sendiri, kan dia perdana tuh kemarin. Jadi semuanya Semua enggak. Kita kan tim hemat pangkal Kan kaya ini tapi enggak kaya-kaya. ini pinjem. Jadi gini, Apa itu pinjam? nah jadi pertama kan misalnya kita perdana muncak, ya aku nggak ada sepatu, nggak ada SB, nggak ada matras, tapi aku pengen muncak, gimana dong? Terus di situ ada tips, ada yang sewa, ada yang beli. Kalau beli kan mungkin budgetnya nambah Lumayan. lagi, lumayan juga. Jadi usahakan apa yang bisa dipinjam, pinjam dulu, dan minjamnya itu ya pasti ke teman-teman yang suka mendaki. Jangan minjem ke orang-orang yang suka main ke mall, ya pastinya nggak ada. Jadi Contohnya saya. ya, nah kalau Mutiara kemarin kayak merendahkan gitu karena saya gitu. merendah untuk memuncak. Jadi gimana dong Dev? Aku nggak ada ini kemarin kamu muncak. Tapi aku pengen muncak. Kamu bisa muncak tanpa kamu beli kan? Yaudah, jadi kita sesama pendaki kita tuh juga harus kompak. Nggak mungkin kan Devri punya SB atau sleeping bed sendiri, terus Devri kedinginan tidur sendiri, dia nggak ada, dia nggak bawa, terus dia di sana beku, terus ada apa-apa sama dia. Jadi kita sesama tim itu harus ya udah kongsi kita cari gitu, dan itu pun tergantung ketinggian gunung. Jadi kalau yang kayak bukit kemarin itu mungkin nggak terlalu dingin, kita iya dingin tapi nggak terlalu. Kita upayakan hanya membawa jaket tebal ya, kemarin udah bawa jaket. Terus nah buat tips juga nih buat teman-teman mungkin yang bingung mau bawa peralatan mendaki tapi nggak ada juga, terus mau beli juga mahal, boleh tuh ke beberapa teman-temannya Devri, itu ada tim outdoor, bisa ke Reci Outdoor, bisa ke Palban Outdoor, dan ke Dulur Backpacker. Jadi dan teman-teman ini juga misalnya bingung nih, aku mau muncak nih tapi aku nggak ada duit tapi aku pengen muncak. Nah teman-teman wajib banget follow Instagramnya dari Reci Outdoor, karena di situ juga kita bisa ikut giveaway, karena Devri juga pernah dari situ alumni untuk ikut GA-nya. Jadi pada saat itu pertama muncak ke Bukbes itu gratis. Jadi Devri aja bisa ndaki gunung tanpa uang loh. Jadi dapat giveaway gratis gitu ya Kak. Jadi teman-teman bisa ikut di Reci Outdoor. Itu pertama? Iya, pertama ke Bukbes itu gratis. Jadi buat teman-teman pengen ke Bukbes bukan pertama muncak. Oh iya. Pengen muncak tapi kalau bisa nggak ada duit, nggak keluar duit, ya udah ikut aja ke programnya dari Reci Outdoor. Biasanya ada GA. Terus di situ juga murah-murah, dan buat temen juga kalau mau misalnya aku nggak ada nesting nih, aku mau bawa nesting tapi nggak ada, teman-teman bisa ke Dulur Backpacker, karena di situ juga menyediakan penyewaan barang-barang. Jadi bisa dan di situ juga murah-murah. Dan buat teman-teman cewek akuat dan yang ingin daki gunung, bisa juga itu ke teman-teman kita di Palban Outdoor, karena ownernya juga bercadar. Karena misalnya aku mau daki gunung tapi sama orang tua aku nggak boleh daki gunung sama cowok. Nah kalau sama teman-teman Palban bisa request, Kak aku mau daki nih tapi kalau bisa kita cewek semua. Nah itu bisa di situ. Jadi kayak gitu ya, iya, jadi kalau mau teman-teman mau tahu gimana sih daki gunung yang enak, terus ada tips, terus ada open tripnya, kalau bisa ikut itu. Dan buat teman-teman yang males bawa barang banyak, terus males pasang tenda, males masak, bisa ikut join ke open trip mereka gitu. Jadi kalau ikut open trip kayak gitu Kak nggak perlu masak gitu. Jadi
Manja Kalau sekali Anda. open trip itu kita enak. Dan Iya nggak sih? makannya itu nggak yang biasa, kita kan bawa mie, makan mie enggak. Kalau open trip makan salad iya, makan ayam iya, makan rendang. Pokoknya apapun yang pengen. Kalau bisa kita nanti di puncak makan nasi padang, grill bisa tuh. Tapi ini Kak, kayaknya nggak cocok untuk kita yang Wah, yang budget-budgetan. Budget-budgetan. Jadi kalau yang budget-budgetan bisa ikut GA-nya Rich Outdoor tadi. Terus misalnya yang nggak ada perlengkapan, kita bisa ya udah kongsi, kamu punya apa, aku punya apa, kita gantian gitu. Nah, ini Kak, perlengkapan yang penting banget untuk muncak. Wah, penting. Jadi Yang nggak boleh ditinggal nih. nggak boleh tinggal. Yang pasti Jadi, tenda dong. iya, kita mau tidur di mana? Ya tapi bisa sih kalau nggak ada tenda kan tadi Bisa masih? masih bisa. Jadi misalnya buat teman-teman, kalau apalagi yang pemula ini sangat dikhawatirkan, mungkin kurang ilmu atau kurang pengetahuan ya Kak. Kita tuh harus bawa SB atau sleeping bag karena itu paling penting. Karena itu sleeping bag. udah tuh kalau bisa ada lagi yang paling penting, apa? handphone. Ya, handphone. Foto. Handphone. Ya, Untuk handphone. untuk Ya, apa? Untuk foto. Itu penting ya, Bang. Itu paling penting kan, Kita jauh-jauh. biar nggak- kita bisa pamer. Iya. Jauh-jauh kita nggak Jadi butuh. tujuan untuk muncak yakni pamer. Iya. Nggak, kita pamer bahwa kita tanpa dia kita bisa bahagia. Iya. Iya. Widih. Move on. Nah, terus yang kedua, kita harus membawa jaket. Jaket. Nah, teman-teman kan bingung. Bawa jaket kan itu banyak macamnya. Ada yang kayak jaket biasa kayak sweater, ada yang Levi's. parasut, ada Levi's. Jaket apa sih Kak yang biasa dibawa ke gunung dan kalau bisa pendaki itu harus ada. Ya sebenarnya jaket itu nggak terlalu ke merek, nggak merek A, merek B, merek C, tapi yang penting dia tuh Fungsinya nggak sih? fungsinya Yang paling ya. posisi nggak apa tuh merek itu nggak penting tuh. Kalau bisa sih yang parasut, karena kita mendaki gunung walaupun nggak hujan itu ada yang namanya rembes. Rembes itu nggak hujan tapi basah. Jadi kalau bisa yang Kayak parasut. embun-embun gitu kan. Tapi kita kemarin hujan. Iya hujan. Badai juga. Nah terus jaketnya itu selain parasut kalau bisa yang tebal, karena kemarin Devri mendaki gunung tertinggi kedua di Indonesia pakai jaket Di itu mana tuh? 4. Itu di Gunung Kerinci, Jambi, sebelah Jambi. Jadi pada saat itu Devri bawa jaket cuma 2. Devri kira jaket tebel 2 ini udah bisa menghangatkan. Pas dipakai kok kayak mau hipo. Jadi semua teman-teman yang bawa jaket lebih itu udah pakai jaket gua aja katanya. Udah kan pakai jaket, itu jaketnya 4 lapis, kaos kakinya 5, sarung tangannya 3. Kayak pokoknya di sini kita kurus. Kalau kita naik gunung itu bisa kayak gemuk-gemuk gitu. Jadi kalau bisa jaketnya itu tebal dan kita kondisikan. Nah itu jaket. Terus yang kedua sepatu. Iya. Kalau bisa sepatunya itu nggak hanya tahan banting tapi tahan Badai. tahan badai. Makanya sepatu pendaki tuh kayak keras-keras semua Iya, gitu kan. Jangan pakai sepatu balet. Kalau sepatu balet udah kita mau balet apa? Karena Devri pernah mendaki di Gunung Dempo kan nggak tahu mendaki gunung itu pakai sepatu apa. Devri kan suka sepatu warna putih. Nah, Devri beli sepatu warna putih, sepatu kain, sepatu buat ke mall. Sepatu kain warna putih. Iya, ke mall. Wow. Nah, pada saat itu di Gunung Dempo ternyata becek, hujan, badai. Pas berangkatnya putih, pas turunnya hitam. Dan itu nggak bisa dibersihin. Berubah warna gitu. Iya, terus semua pendaki lihat, ini cewek seriusan mau mendaki gunung pakai sepatu putih. Kok Devri juga heran, kenapa yang ngeliatin semua ke bawah. Terus pas naik ternyata ada yang manjat-manjat, terus ada yang masuk ke kayak lumpur-lumpur. Jadi pakai kan kain. Nggak kebayang jalannya bakalan Iya, kayak nggak gitu. kebayang juga kan kain. Pasti kalau kain itu kalau masuk ke lumpur, kotoran pasti sampai dalam-dalam ke kaos kaki. Tapi kalau sepatu pendaki yang memang untuk pendaki itu biasanya sih tahan Nggak ada akan warna itu. putih gitu, Kak. Nggak ada warna putih. Jadi ya namanya pendaki kan kita pasti mainnya kotor-kotoran ya. Nggak mungkin sepatu putih kita plastikin dulu mau mendaki. Nanti kalau mau putus kita buka lagi nggak mungkin kan. Nih Kak, kan kalau di atas gunung kayaknya sensasinya nggak sih Kak? Wah, gimana selebritis kita? Selebritis. Kalau di Bukit Basak kemarin sih ada. Ada. Iya. Tapi pengalaman nih, ada nggak sih gunung yang susah sinyal? Gunung yang susah sinyal sebenarnya itu
Ada. Bahkan Terus komunikasinya gimana itu? Nah, komunikasi di gunung kalau kita lagi nggak ada sinyal, tapi alhamdulillah kita dapat sinyal terus. Misalnya nggak ada sinyal itu di hutan-hutan rimbun atau di pepohonan yang rimbun banget. Kayak kita nyasar kemarin. Iya, nyasar kemarin bener-bener nggak ada sinyal. sinyal. Kalau ada sinyal kita panggil polisi, halo jemput kita pakai helikopter gitu. Ya. Jadi kalau nggak ada sinyal kita biasanya pakai HT. HT. Pakai HT. Jadi Itu HT-nya nyewa gitu atau beli? biasanya sih HT-nya itu kita ada yang ngadatin kita kan HT nggak harus satu orang satu kan, misalnya per tim itu ada berapa, jadi kita pakai HT. Tapi kalau nggak ada kita bisa nyewa dulu gitu. Nah kalau misalnya kita nggak bisa bawa HT, nggak ada HT kan, misalnya kayak kita tersesat kemarin, kita nggak mungkin kan Kayak kita tersesat mau kemarin. ini update status Kayaknya guys, berkesan banget itu. Iya. Tersesat kemarin. nggak mungkin kan, nggak apa-apa jemput aku lagi tersesat nih di jurang, nggak mungkin kan, nggak ada sinyal. Jadi yang kita upayakan pertama itu kita jangan cemas ya, jangan cemas. Jadi kita tetap kuatkan iman. Pura-pura kuat. Pura-pura Pura-pura kuat. kuat padahal enggak Padahal gitu. kita lemah. Jadi kamu curhat yang kemarin. Saya pura-pura kuat soalnya. Pura-pura kuat. Nah, jadi kita habis kita berusaha nggak cemas dan nggak gerusa-gerusuk, ya kita kan kita juga anak pramuka ya. Nah, yang namanya anak pramuka itu bisa mengeluarkan pertolongan pertama. Gimana sih caranya kita bisa keluar dari hutan tersebut, jurang tersebut, atau tersesat kan? Kita bisa memanjat pohon, dan memanjat pohon itu kita bisa Melihat arah. ya melihat arah. Di mana sih sebenarnya gunung yang mau kita daki? Kemarin kan kita juga sempat daki gunung, naik pohon untuk memantau. Naik pohon. Kakaknya Iya. naik pohon. Oh, bukan. Yang cowok. Kirain kan. Tapi kalau dia nggak ada kita ya. Sebenarnya kita kemarin, cuman dia Kak maksa. Devi pernah naik pohon enggak? Pernah dong. Pernah. Pohon sering. mangga. Pohon mangga. Enggak pas muncak nih naik pohon gitu. Oh pernah. Pernah. Iya pernah. Naik pohon. Heeh. Dikejar anjing gitu. Naik jadi. Enggak, ceritanya gini kan. Biasanya kalau naik pohon kamu aja cowok, kamu kan bisa aja cowok. Nah, masalahnya kemarin waktu di Gunung Kerinci Devi turunnya tuh sendiri. Jadi kan bingung. Kan itu misalnya ada pelintasan harimau kan, kita nggak boleh berhenti atau nggak boleh ngecamp. Itu ada tanda enggak? Itu pelintasan harimau. Ada, itu ada posnya, ada tulisan jalur ini jalur pelintasan harimau, dilarang ngecamp gini. Jadi kalau kita lewat itu ya udah lewat. Nah, misalnya kita kehilangan kan jalan hutan yang memang benar-benar hutan itu kan nggak kayak ini jalan nggak mungkin kayak masih semak. Jadi kita ke sana ya. Terus yaudah kita manjat, kita lihat oh yang lebih terang ke sana. Biasanya itu jalan itu yang biasanya kena sinar matahari itu kan jalannya itu lebih terlihat. Jadi kita naik gitu. Nah kalau naik misalnya kita udah naik terus kita nggak bisa ngelihat arah, yang kita lakukan itu adalah kita teriak. Jadi pendaki itu ada teriakan khusus gitu. Coba dipraktekin Bu. Boleh kan? Ya kamu baru Apa Kak Tiara nih harus praktek? nggak bisa. di Bukbus kemarin dia yang teriak. Di bus kemarin. Iya, Coba dong. Saya takut guys. Takut. Jadi teriakan itu khusus. Cuman orang-orang tertentu yang bisa teriak. Apa? Awo gitu kan. Itu Tarzan, Bu. Kan teriak itu. Ya pokoknya teriak khusus. Jadi misalnya kita teriak terus ada orang nyaut sama teriakan itu berarti arahnya ke sana. Jadi kita harus ke arah sana gitu. Misalnya kita teriak, kemarin kita teriak nggak ada yang nyaut. Ternyata kita salah gunung. Emang jauh. Salah. Harusnya kita ndaki ke gunung yang ini. Ternyata kita tersesat di sini. Kita teriak di atas pohon tuh. Apa gimana? Ini Nggak kok ada nggak ada. orang. Mungkin malam mereka tidur. Oh nggak apa-apa malam. Besok pagi kita coba teriak. Pas teriak nggak ada. Ternyata pas Kami udah keluar jauh baru tersesat ternyata. Jadi buat apa kita teriak-teriak kan? jauh banget. Gitu. Nah untuk pertolongan yang kedua itu kita bisa menggunakan senter. Seharusnya kita menggunakan senter tembak. Nggak mungkin senter yang biasa kan nggak bisa nembak. Jadi misalnya malam nih kondisinya malam, kita bisa mainkan senter ke udara atau senter ke bagian-bagian tertentu. Jadi kalau kita main senter sama aja kayak kita naik motor, lampu tembak. Kalau kita nembak mau ditanjakan, kita nembak dia pasti nembak juga. Jadi kita main senter. Kalau kita main center ada yang balas berarti itu Jadi benar. wajib tuh center. Center iya. Gitu. Nah selain pakai center, ada yang menyarankan itu membakar, tapi membakar itu tidak diwajibkan karena di hutan juga dilarang, takutnya menyebar kan. Jadi itu tidak dipakai oleh pendaki untuk membakar sesuatu di hutan. Jadi kalau di pramuka juga kita diajarkan menggunakan fluid. Ya fluid. Kalau kita teriak nggak sanggup, kita bisa menggunakan fluid.
Tuh. Dan yang Pernah paling nggak? penting itu pakai apa? Kompas. Nah, kompas itu pendaki juga harus ada. Kalau nggak ada kompas yang benar-benar kompas, kita menggunakan handphone. Handphone udah ada. Iya, jadi kita ikutin kemana arah mata angin. Jadi ya walaupun kita menggunakan kompas, kita juga harus tahu alurnya. Pernah muncak kemarin nih, sakit nggak? Sakit nggak? Waduh. Kalau pas berangkat enggak, turun juga enggak, biasa aja. Pas udah pulang, Pas udah pulang. itu udah terasa. Nggak, maksudnya kayak apa ya? Kayak demam gitu. Iya, pulangnya. Pas pulangnya, tapi pas naiknya nggak. Enggak. Kak Devin pernah ada pengalaman Sakit. Sakit pas di puncak kan. pas di puncak. Oh. Jadi pas puncak sampai terus sakit gitu di bocor. Bukan di atas. Devri nggak tahu ya. Waktu di Kerinci kemarin, Devri biasanya kalau muncak itu biasa aja nafasnya. Pas di Kerinci mungkin itu adalah gunung tinggi juga. Mungkin udaranya kurang Nah, enggak. masalahnya pada saat itu Devri dilarang minum kopi. Devri nggak boleh minum kopi. Nah, pada saat mau muncak, Devri minum kopi 3 gelas di waktu yang sama. Mungkin haus kan, ditawari kopi minum 3 gelas lebih bahkan. Jadi pada saat itu jantungnya itu gimana gitu. Nah, dibilang asma, bukan asma karena Devri nggak ada asma kan. Nah, kan udah mau summit, pas summitnya itu Devri bilang ke tim, "Bang, duluan aja, aku tinggalin aja di sini kan itu ada kayak goa, Devri di goa aja gitu." Bukan goa sih, kayak tempat mau summit gitu. Kalian terus aja terusin petualangan gitu, Devri nunggu sini sampai kalian turun. Nah, tapi mereka bilang kita kesini bareng-bareng dan kita kesini bukan untuk kesenangan pribadi. Jadi kalau kita tim, kita berangkat bareng, pulang bareng, apa-apa itu harus bareng. Jadi yaudah ayo Devri, terus yaudah Devri maksakan, ya Allah jangan sakit. Itu tuh nggak bisa napas karena mungkin ketinggian itu oksigennya kurang karena nggak ada pohon juga kan. Kalau mau sampai di Kerinci disuruh ikut kan. Udah pas mau summit itu curam banget kan. Jadi kita harus fokus. Nah, pada saat itu sakitnya itu kayak apa ya, kayak mau pingsan terus nggak bisa napas lagi, mungkin karena pakai cadar juga kan. Waktu itu ada yang bilang yaudah ganti masker aja Devri kalau nggak kuat. Terus Devri bilang aku mau turun aja, kalian terusin, aku bisa turun sendiri kan. Itu sebenarnya keegoisan. Nah, mereka juga tetap nyemangatin, jangan gitu gini, pokoknya disuruh duduk dulu. Terus kan itu kayak hipo tapi bukan hipo, pokoknya nggak terasa, jadi tangannya itu dibantu buat ngangetin. Jadi yang penting jangan kebanyakan berhenti pada saat itu. Terus waktu itu minum obat, nggak tahu obat apa, dikasih sama temen. Nggak tahu itu. Iya pokoknya ini Yang penting obat gitu. Iya obat bisa. Jadi udah lanjut deh sampai atas. Nah itu mau kan kalau nggak seimbang itu bisa jatuh ke jurang kan di Gunung Kerinci. Jadi pada saat itu udah goyang-goyang kan. Kalau di Gunung Kerinci kan tinggi itu, jadi bumi itu kayak kelihatan bulat. Kelihatan bulat. Jadi Iya, bumi itu bulat bukan datar. Iya, gitu. Jadi pada saat mau jatuh itu ya udah dipegang-pegangin aja sama teman-teman. Udah nggak kuat, itu udah mau jatuh, bahkan udah mau zep pingsan. Tapi pas ngelihat, wah udah sampai atas tanggung, ya udah gas aja gitu, gas jadi naik gitu. Minum dulu dong. Guys, minum guys. Ya, Capek gitu. Rencana pendakian selanjutnya nih Kak. Sebelum rencana, gunung apa sih yang pengen banget Kakak puncak? Devri atau Muti nih? Yang dari Kak Mutiara dulu nih. Kalau aku pengen ke Rinjani. Wow. Rinjani. Ada apa tuh dengan Rinjani? Banyak artis. Banyak artis. Oh, Banyak artis jadi. Iya. Jadi tujuan Kakak nih muncak nih jadi apa? Satu pamer. Pamer, kedua. Wow. Lihat artis. Lihat artis. Boleh. Enggak. Bercanda. Bercanda. Terus Aku pengennya ke Rinjani. Rinjani. Karena pas aku ngepost foto di Bookbus, Bookbus, itu ada yang komen. Heeh. Dia bilang, kan yang komen banyak, Iya. keren kan, Masya Allah. Ini satu orang ngomennya beda. Apa? Dia komen kayak Rinjani dong. Bookbus gitu. aja bangga gitu. Wow. Dia bilang gitu. Fokus aja bangga. Kayak jadi tertantang gitu ya. Iya. Oh, jadi Bookbus aja bangga. Iya sih, emang aku bangga. Kan pertama kali itu. Mm-mm. Walaupun ini kan apa ya? Emang lu pernah gitu? Iya. Ya kan balas harusnya itu. Panas Tapi kan. dia anak gunung. Dia suhu yang Iya, lain. dia suhu. Oh. Iya. Makanya saya nggak Udah berani. feeling dia. Heeh. Makanya nggak berani. Gitu.
Jadi aku pengen ke Tertantang, Rinjani. Iya, tertantang. tertantang. Jadi hidup aku banyak tantangan. Pasti dalam hatinya ntar lihat aja lu gua di Rinjani, Nanti gua gua tag video lu, call. iya. Oh, Wah. ini. Kalau Kak Devri? Gunung yang pengen Express banget. gitu. Express, Everest. Everest. Ya. Enggak, sebenarnya kalau gunung itu semua jadi tujuan hidup Devri. Devri pengen Seven Summit Indonesia, jadi 7 gunung tertinggi di Indonesia mau semua. Tapi kalau untuk rencana Devri mau ke Rinjani dulu. Kemarin kan udah sukses di satu. Harusnya kita mulai dari yang pendek dulu kan, dari yang Binaya yang ini. Ini malah yang dari tertinggi dulu baru ke rendah, daki dulu. Kemarin ke Kerinci itu ya. Ke Rinci. Apa ya? Manfaat dari muncak tuh apa sih, Kak? Wah, manfaat, Bo. Manfaatnya banyak sih. Kalau aku Apa? Kalau aku nggak dijawab tapi. enggak, kalau aku, maksud aku tuh manfaatnya banyak bagi Depri. Karena kan Depri udah banyak pengalaman. Kalau aku manfaatnya Apakah sehat gitu? ya itu Sehat. sehat, termaksud sehat karena aku kaum rebahan yang jarang banget jalan. Ketika jalan itu muncak itu juga nyasar, jadi itu menjadi kesan yang sangat besar dalam hidup ini gitu. Nah, jadi kalau manfaat itu pas di jalan itu tadi sehat ya. Kalau udah di atas itu kayak aku itu ngerasa di atas itu manfaatnya aku lebih damai, lebih bisa mengenal diri aku sendiri. Oh, ternyata kamu kuat loh Mut nyampe sini gitu. Dan juga aku karena kemarin pas muncak itu aku bagian masak, jadi aku kayak mikirnya kalau di rumah kan masaknya airnya tuh kita Bebas. boros gitu, bebas. Nah, di situ aku bisa memanage air, Hemat harus gitu. bisa memanage bahan-bahan biar cukup sampai ke depan. Itu sih manfaatnya. Kalau Depri boleh sampaikan biar aku Lebih ini. hemat gitu Iya. ya, Kak. Keren. Jadi ketagihan ya. Ketagihan buka warung. Iya, rencana mau buka warung bakso. Buka warung di Iya, gunung di gitu. atas. Kalau dari Devri sendiri, manfaat mendaki gunung, jawabannya adalah marilah memuncak bareng saya karena kalian sendiri yang akan tahu manfaat tersebut. Jadi kita nggak akan tahu apa sih manfaat mendaki gunung yang sebenarnya itu kalau kita nggak mencoba sendiri. Iya, Jadi benar. yang tahu manfaat sendiri itu adalah orang yang pernah mendaki. Jadi yang mendaki lah yang tahu manfaat tersebut, dari yang kita lebih tahu dari apa yang sebelumnya kita tahu, kita lebih tegas dari apa yang sebelumnya kita tahu, kita lebih bisa dari apa yang sebelumnya kita tahu. Jadi manfaat mendaki gunung itu bukan hanya sekedar untuk pribadi aja, tapi untuk apa yang sudah kita jalani selama ini gitu. Pengalaman gitu ya, Kak. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah sudah datang ke acara kita Cakam. Mungkin the next akan diundang lagi untuk kedatangannya. Cukup sekian. Terima kasih. Yeay.